Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur pada Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Bahkan kita boleh mempersiapkan diri untuk kita mengikuti ibadah kolom dari kolom 1 sampai kolom 22 malam hari ini dalam lingkungan Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Ranau Weru. Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021. Yang akan menjadi kadim Ibu Pendeta Yeni Batok Tulungan, Sarjana Teologi. Dengan demikian kami berikan waktu dan kesempatan, kami persilahkan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan berdiri. Kita lakukan bersama Kasih dari Sorga. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Galatia 5 ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hati juga
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dalam persekutuan beribadah di malam hari ini Tuhan, karena sadarlah kami bahwa kami hidup sampai hari ini semua atas anugerah Tuhan. Kami dapat berkarya bagi kepentingan pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan kami, itu pun atas segala anugerah Tuhan. Tetapi kami juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan untuk kami perbuat, kami mampu lakukan itu dalam perjalanan hidup kami. Banyak hal yang kami abaikan dari setiap perintah Tuhan dalam upaya-upaya kami untuk membangun hidup kebersamaan. Kadang kami bersifat egois, terlalu mementingkan diri kami dan mengabaikan orang lain yang ada di sekitar kami. Sering kami memahami bahwa kami adalah kunci untuk setiap hal yang akan diupayakan. Sehingga dalam banyak kesempatan kami mengabaikan orang lain. Kami menganggap diri lebih mampu dari orang lain. Padahal Engkau menciptakan kami ada dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain, yang butuh teman-teman untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami juga menyadari bahwa kami banyak kali mengabaikan Engkau dan terlalu sering kami mengupayakan hal-hal yang menurut pemandangan kami akan membuat kami menikmati sukacita, akan membuat kami berhasil. Padahal tanpa kami sadari, dari setiap hal yang Kau berkati dalam hidup kami, ada hal-hal yang Tuhan inginkan kami buktikan untuk sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Dan karena itu pada kesempatan ini ketika kami Tuhan beri kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan, kami jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 22, Saitun Karombasan Rano Tanak Weru. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Jika benar hal-hal yang kami sebutkan tadi mewarnai perjalanan hidup kami, biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu, bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berkenan kiranya Bapa atas doa ini, kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa untuk memahami firman. Bapa, berkenan kiranya atas kerinduan kami
dalam persekutuan beribadah ini untuk memahami firman. Karena dari firman-Mu kami belajar tentang jalan-jalan hidup yang Engkau kehendaki kami jalani. Tapi juga dari firman-Mu kami belajar dan bisa mengevaluasi apa yang sudah kami lalui, apakah sesuai kehendak-Mu atau tidak. Karena itu beri kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar betul-betul firman-Mu itu akan menuntun kami untuk menjalani hari-hari hidup yang Kau perkenankan untuk kami jalani. Kami pinta doa ini kepadamu demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil di Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yehezkel pasalnya yang ke-48, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian disaksikan. Inilah nama suku-suku itu, yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hasar, Enom sehingga daerah kota Damsyik, yang berdekatan dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Asyer, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Perbatasan dengan wilayah Manasye dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Perbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Perbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Ayat 9, bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada dasarnya manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain untuk dapat menikmati kehidupan. Hidup tidak dapat dinikmati kalau hanya seorang diri. Tetapi dalam kenyataan banyak orang yang tidak menyadari hakikat hidup sebagai makhluk sosial. Sebut saja sebagai contoh, banyak orang berusaha untuk menjadi kaya, walaupun harus mengorbankan orang lain. Orang cenderung mengambil apa yang bukan menjadi bagiannya, sehingga orang lain tidak kebagian. Dan inilah fakta yang banyak kali dijumpai dalam kehidupan manusia. Pembagian tanah Israel dalam perikop pembacaan kita sesuai dengan penglihatan Yehezkiel ketika dia berada di pembuangan di Babel, dilatar belakangi oleh pergumulan umat yang hidup di pembuangan dalam jangka waktu yang cukup panjang, 70 tahun. Dan yang pasti dalam situasi dan kondisi umat ada di pembuangan, mereka merindukan keadaan yang lebih baik. Baik dari situasi ketika berada di pembuangan maupun lebih baik dari situasi sebelum mereka dibawa ke pembuangan. Dan kita perhatikan berbeda dengan pembagian tanah saat umat Israel memasuki tanah Kanaan. Bahwa suku-suku Israel diminta dalam pembagiannya mengikuti jumlah di saat umat Israel hendak memasuki tanah Kanaan. Yang besar jumlahnya mendapat milik pusaka yang besar, dan yang kecil jumlahnya mendapat milik pusaka yang kecil. Bilangan pasal 33 ayat 54. Pembagian tanah kali ini masing-masing suku mendapat bagian yang sama. Wilayah yang memanjang dari timur ke barat dan dibagi sama rata. Kalau kita perhatikan dalam perikop mendahului, itu disampaikan atau diatur bahwa pembagian tanah pusaka ini harus dibagi sama rata. Pasal 47 ayat 14. Ini semua memberi makna bahwa mereka akan hidup berdampingan dengan damai. Tidak akan ada lagi suku yang menganggap lebih besar daripada suku yang lain. Tidak akan ada yang saling menguasai satu dengan yang lain. Suatu keadaan yang baru, suatu situasi yang baru yang tentu sangat indah dan menjadi dambaan dari umat. Dan semua ini diatur demi kepentingan dan masa depan umat Allah. Sekaligus untuk pada akhirnya di kemudian hari mereka boleh menjadi kesaksian dan berkat. Hidup yang saling mengasihi, hidup yang berdampingan satu dengan yang lain. Sebab kita ingat sebelum umat dibawa ke pembuangan, maka suku-suku Israel telah terpecah. Mereka saling berperang satu dengan yang lain, dan karena itu konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka pada akhirnya mereka harus hidup di pembuangan, termasuk mengabaikan Tuhan dalam sikap dan perilaku hidup mereka. Di ayat 8 dan 9 disebutkan ada satu bagian tanah yang secara khusus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu tanah yang membagi 7 suku di bagian utara dan 5 suku di bagian selatan. Para ahli mencatat bahwa ini untuk menentukan posisi Yerusalem pada waktu itu, sehingga akhirnya diatur ada 7 suku di bagian atas, maka
5 suku di bagian selatan. Tanah yang dikhususkan dalam pembacaan kita disebutkan berukuran 25.000 hasta kali 20.000 hasta. Atau kalau kita coba bagi dalam kilometer mungkin ada 11,11 perempat kilometer kali 9 kilometer. Sebab satu hasta perhitungan 45 cm. Sehingga kalau kita mau hitung dalam kilometer maka dia akan jadi 11 perempat kilometer kali 9 kilometer. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa arti pemahaman ini atau apa arti yang mau disampaikan ini ketika umat dianjurkan untuk memberikan bagian yang harus dipersembahkan untuk Tuhan? Bukankah ini milik Tuhan? Sehingga penegasan ketika mau disampaikan bahwa itu bagian yang tidak boleh diambil sebagai milik pusaka oleh suku-suku lain dari umat Israel, maka itu hak Tuhan. Tetapi ini disampaikan supaya umat mengatur itu dan itu dipahami atau disendirikan, dikhususkan untuk persembahan bagi Tuhan. Jadi dari sekian luas tanah yang diberikan kepada umat Israel yang akan kembali dari pembuangan, maka ada satu bagian yang dikhususkan. Dalam ayat-ayat selanjutnya, yang dikhususkan itu diperuntukkan bagi pembangunan bait Allah untuk para imam, tetapi juga sebagian ada kaum Lewi. Itu dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya dari pembacaan kita, bahkan di perikop pasal 48 hingga ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa pengaturan atau pembagian tanah ini dimaksudkan adalah demi keteraturan, demi terciptanya suasana yang indah, suasana yang penuh kedamaian, suasana yang tentu menjadi dambaan dari Allah untuk kehidupan umatnya. Nah, sekarang dalam situasi dan kondisi kita jemaat yang hidup masa kini, maka saya mencatat pesan seperti ini. Belajar dari 9 ayat yang kita baca. Kita tidak membaca keseluruhan ayat, tapi kita membaca 9 ayat. Maka dari 9 ayat ini pesan yang dia mau sampaikan. Pertama, hidup damai, saling peduli satu dengan yang lain adalah kehendak Tuhan yang harus terus diupayakan ketika kita belajar dari bagian ini. Dan itu yang diinginkan Tuhan untuk diupayakan. Situasi dan keadaan yang sulit menjadi sarana bagi orang percaya untuk mewujudkan yang dimaksudkan Tuhan ini. Di jemaat kita lebih dari 100 keluarga yang mengalami bencana alam, banjir dan tanah longsor. Dan lebih dari 300 jiwa yang mengalami hal yang menyakitkan ini. Dari 100 lebih keluarga ada 300 lebih jiwa di dalamnya. Maka apa yang dia mau bilang? Maka situasi atau kondisi ini harus menjadi sarana kita sebagai orang percaya, tentu bagi kita yang tidak terdampak banjir dan tanah longsor ini, untuk mewujud nyatakan kasih kita. Untuk menjadi Allah Tuhan membantu dan menolong mereka di tengah kebutuhan-kebutuhan mereka. Beberapa hari ini kita melihat luar biasa perhatian dari baik warga jemaat yang luar biasa memberi perhatian atas mereka, baik tenaga maupun dalam bentuk bahan, dalam bentuk dana, itu diwujudkan oleh anggota jemaat. Belum lagi dari jemaat-jemaat luar wilayah-wilayah dalam lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa yang mengambil bagian di dalamnya. Tapi juga ada di antara mereka yang di luar umat Kristen. Dan ini hal yang sangat luar biasa.
Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa situasi yang sulit seperti ini harus menjadi sarana kita untuk mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh bagian ini adalah dari setiap berkat yang diterima oleh kita sebagai orang percaya, maka melalui usaha tentu, melalui pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita diingatkan ada bagian Tuhan di dalamnya. Bahwa Tuhan menginginkan Dia menitipkan berkat-berkat itu untuk diarahkan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Karena itu kadang-kadang kalau orang mau berpikir bahwa apa yang orang dapat itu cuma untuk orang kepentingan, maka pasti Tuhan punya cara untuk mengambil itu daripada kita. Dan itu harus dipahami oleh kita sebagai orang percaya. Kalau orangnya nak mau kasih pada Tuhan, Tuhan punya cara mau ambil apa yang menjadi bagiannya. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita, lebih baik orang kasih daripada Tuhan ambil dengan Tuhan bicara, kan begitu. Itu pemahaman kita sebagai orang percaya dalam rangka menghayati makna dari apa yang disampaikan oleh bagian ini. Kenapa Tuhan percayakan ini tanah menjadi milik umat Israel, suku-suku Israel, tetapi satu bagian di dalamnya harus menjadi persembahan untuk Tuhan. Karena itu, jadi dari berkat-berkat yang diperoleh itu ada bagian yang Dia minta harus kita kembalikan, harus kita berikan. Bukan karena Tuhan yang tidak ada apa-apa, bukan karena Tuhan susah. Tanpa orang Tuhan bisa memberi atau menghidupi orang-orang yang Dia perkenankan, tetapi Dia memakai kita sebagai alat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu wujudkanlah itu dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian hidup kita dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semoga demikian Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, jika kita berkehendak menyatakan syukur kita, mari kita beri dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Sambil kita beri persembahan, kita melakukan Aku milik-Mu Yesus Tuhan. Kita akan mendoakan persembahan kita di jemaat diundang untuk berdiri. Segala puji dan syukur kami mau naikkan di hadapan hadirat-Mu yang suci, ya kudus Tuhan, karena kami merasa akan kasih, sayang, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ya Bapa, masih di tengah suasana Paskah
bencana banjir dan longsor yang melanda kota kami. Dan masih dalam suasana kami menghadapi virus corona, Tuhan. Engkau masih menyediakan kami waktu yang terindah untuk kembali boleh datang, berkumpul, dan beribadah dalam satu persekutuan ibadah evangelisasi yang masih boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang terindah ini. Tadi kami telah mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Dan di dalam peribadatan tadi juga kami telah memberikan persembahan berupa uang. Besar kecil persembahan yang kami berikan itu Tuhan. Kiranya Engkau mau kuduskan dan berkati, agar supaya boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan gereja-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi. Kau kiranya berikan mereka kesehatan, kekuatan, memberkati akan segala pekerjaan mereka, segala usaha-usaha yang sedang mereka lakukan dan rencanakan. Agar supaya lewat itu semua Bapa, kembali lagi kami boleh naikkan syukur hanya kepada-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, terimalah dan sambutlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Di tengah tantangan-tantangan yang kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami diingatkan oleh-Mu bagaimana harusnya kami hidup. Kami bersyukur karena di malam ini kami boleh mengambil bagian beribadah dalam persekutuan kolom dari kolom 1 sampai kolom 22 Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotana Weru. Kami telah memahami firman-Mu, mampukan kami untuk mengupayakan itu dalam hidup. Dan kiranya kami terus diberi kekuatan dan semangat untuk melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami perankan dalam situasi dan kondisi di mana kami ada, di mana kami hidup dan berkarya. Bapa, kami mau berdoa untuk persekutuan jemaat kami Gemim Saitun Karombasan Ranotana Weru dari kolom 1 sampai kolom 22 yang beribadah di saat ini. Berkenan kiranya Bapa memberkati, menilik segala harapan dan kerinduan mereka ketika menikmati persekutuan beribadah. Tuhan mengisi segala harapan dan kerinduan mereka untuk menikmati kesejahteraan, untuk menikmati kesehatan, untuk menikmati segala hal sebagai anugerah Tuhan dalam hidup. Kami tahu banyak hal yang mengancam kehidupan kami, termasuk situasi dan kondisi yang kami hadapi di minggu yang lalu. Tapi juga dalam situasi dan kondisi menghadapi bahaya virus corona. Kiranya Engkau Tuhan membuka mata iman kami untuk dapat melihat apa gerangan kehendak Tuhan yang harus kami upayakan. Sehingga dengannya kami diberi hikmat untuk melihat bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kami. Tuhan,
Kalau ada hal-hal yang kau jumpai yang tidak berkenan kepadamu dan engkau inginkan kami baharui hidup kami memperbaiki sikap dan perilaku hidup kami, tunjukkanlah kepada kami. Beri kami hikmat untuk dapat melihat itu, agar bahaya-bahaya yang mengancam seperti yang sudah-sudah tidak akan terulang lagi. Dan kalaupun ada saudara-saudara kami yang mengalami musibah longsor, tanah longsor dan banjir pada beberapa hari yang lalu, kami mohon Tuhan, sebagaimana motivasi-motivasi firman-Mu, jadikanlah kami teman yang baik bagi mereka. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membantu meringankan beban pergumulan mereka. Sehingga betul-betul mereka boleh menikmati hari-hari hidup seperti kami yang Tuhan beri kesempatan menikmati hidup dengan segala berkat yang ada. Bapa di sorga, lindungilah kami dari bahaya-bahaya yang mengancam, bukan hanya dari bahaya seperti yang sudah kami lalui, bukan hanya dari bahaya virus corona, tetapi juga bahaya-bahaya lain yang tanpa kami sadari bisa mengancam kehidupan kami di saat kami beraktivitas. Bersama-samalah dengan jemaat-Mu yang bekerja, yang berkarya. Kiranya hikmat daripada-Mu akan senantiasa menjadi bagian mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan berkati, agar daripadanya kami boleh menikmati kehidupan, daripadanya kami boleh menikmati segala berkat yang Kau sediakan. Peliharalah kiranya kami, jemaat-Mu, Saitun Karombasan Rano Tanak Weru. Beri kiranya kami untuk dapat melihat teman-teman kami yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Gerakkanlah hati kami untuk dapat melakukannya, untuk dapat menolong mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, organisasi-organisasi sosial yang mengambil bagian dalam pergumulan jemaat-Mu, membantu mereka yang kena bencana tanah longsor dan banjir. Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka, ketulusan hati mereka untuk berbagi dengan kami jemaat-Mu kiranya senantiasa diperhitungkan Tuhan. Bahkan ada di antara jemaat-Mu yang datang yang mungkin masih sedang berbagi dengan jemaat-jemaat bahkan wilayah-wilayah yang lain yang mengalami hal yang sama. Tuhan kiranya berkenan memberkati, agar mereka boleh pulang, tiba di rumah mereka dengan selamat, di tempat tinggal mereka, di jemaat mereka masing-masing, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan khusus yang di masa-masa pandemi COVID-19 ini bekerja dengan sangat luar biasa. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat dan bijaksana, agar tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan baik, semua untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, jemaat-Mu yang sedang bergumul karena berbagai hal yang kami sekalian tidak tahu persis. Engkau Tuhan yang Maha Tahu kiranya berkenan menjumpai mereka dan memberi jawab atas segala harapan dan kerinduan mereka, atas pergumulan-pergumulan mereka. Jemaat-Mu yang kehilangan banyak harta kekayaan di saat musibah banjir dan tanah longsor, Tuhan, hiburkanlah kiranya mereka dan bangkitkanlah semangat dalam diri mereka untuk berkarya dan memahami bahwa di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan mereka, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Sehingga
Dengan demikian kami percaya mereka mampu menghadapi semua itu dalam keyakinan kepada Tuhan yang adalah pemilik segala sesuatu. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang bertugas di malam ini, tim multimedia, singers, pemain keyboard, pelayan khusus kolom 11, badan pekerja yang melayani di malam hari ini, berkenan Tuhan memberkati. Semangat untuk melayani yang mewarnai mereka kiranya diperhitungkan Tuhan senantiasa untuk menjadi berkat bagi mereka, tapi juga menjadi berkat bagi keluarga masing-masing. Ini kami Bapa yang menikmati persekutuan ini, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih ini kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Hidup ini adalah kesempatan sebagai nyanyian penutup. Jemaat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk, demikian ibadah kita.